Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat beriring salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Gita Puspita SEMAK selaku dosen pengampu manajemen investasi. Saya Tiara Oktaviani dan Nita Dwi Lestari dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang obligasi. Pemateri pertama saya sendiri dan pemateri kedua Nita Dwi Lestari. Baiklah, langsung saja. Pengertian obligasi adalah mengutip dari situs Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, obligasi merupakan surat utang dengan jangka waktu tertentu yang dapat diperjualbelikan. Di sini ada beberapa pengertian obligasi menurut para ahli. Yang pertama dari Jonathan B. Burke. Jonathan B. Burke menjelaskan bahwa pengertian obligasi adalah suatu surat berharga yang dijual oleh perusahaan atau pemerintahan dengan tujuan mendapatkan dana dari pihak investor dengan cara pemberian bunga yang dibayarkan berdasarkan perjanjian awal. 2. Edwardus Standelin menjelaskan bahwa pengertian obligasi adalah suatu sekuritas yang memiliki janji untuk memberikan pembayaran tetap sesuai dengan jadwal yang sebelumnya sudah ditetapkan. Ketiga, Frank J. Fabozzi menjelaskan bahwa pengertian obligasi adalah suatu jenis utang atau suatu pengakuan utang dari suatu perusahaan atau pemerintah yang akan dibayar lunas ketika jatuh tempo. Pendapatan yang bisa diperoleh dari obligasi adalah tingkat bunga yang akan diberikan oleh para penerbit obligasi. Obligasi berfungsi sebagai surat utang yang diperjualbelikan kepada masyarakat. Obligasi juga berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang yang relatif murah. Pihak emiten cenderung memilih menerbitkan obligasi, yang mana tujuan meningkatkan nilai perusahaan dengan biaya relatif murah, dibanding harus menerbitkan saham dengan resiko besar. Seperti yang telah dituliskan di atas, obligasi termasuk dalam investasi efek berpendapatan tetap. Obligasi memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu nilai obligasi. Pihak yang berperan dalam mengeluarkan obligasi harus memberikan informasi terkait jumlah uang yang dibutuhkan, atau sering disebut dengan jumlah emisi obligasi. Besaran jumlah obligasi yang dikeluarkan ini harus ditentukan oleh aliran arus kas, performa perusahaan dan besarnya keperluan bisnis. Jangka waktu obligasi. Obligasi memiliki jangka waktu mulai dari 1 tahun sampai 10 tahun. Tapi, umumnya jatuh tempo suatu obligasi adalah 5 tahun. Biasanya, para investor lebih memilih obligasi jangka pendek karena memiliki nilai risiko yang kecil. Selanjutnya, principal dan coupon rate. Principal rate adalah suatu nominal uang yang harus dikeluarkan oleh penerbit obligasi pada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Nilai principal rate ini erat kaitannya dengan redemption value, maturity value, par value, or face value. Di sisi lain, coupon rate adalah suatu tingkatan bunga yang wajib dibayarkan oleh para penerbit obligasi pada pemegang obligasi. Dan yang terakhir ada jadwal pembayaran. Pembayaran kupon obligasi harus dilakukan oleh
oleh sang penerbit obligasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan, seperti per 3 semester, per semester, atau triwulan sekali. Lalu selanjutnya jenis obligasi. Obligasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni berdasarkan penerbitnya. Obligasi berdasarkan penerbit atau pihak emitennya dapat dibagi menjadi 4. Pertama, government bond. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah, contohnya Departemen Keuangan atau Bank Negara. Resiko obligasi ini cenderung kecil karena ditanggung negara. Kedua, corporate bond. Obligasi ini diterbitkan perusahaan dan biasanya untuk jangka waktu yang relatif panjang. Corporate bond memberikan tingkat bunga yang cukup tinggi kepada pemegangnya. 3. Municipal bond. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah. Prinsipnya kurang lebih hampir sama dengan government bond. Resiko obligasi ini cenderung lebih rendah dibanding corporate bond. Lalu terakhir ada foreign bond. Obligasi ini diterbitkan oleh negara asing. Salah satu resikonya adalah penggunaan mata uang asing. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yang bernama Nita Dwi Lestari. Berdasarkan perhitungan bunga obligasi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah fixed rate bond atau obligasi dengan bunga tetap. Artinya, akan memberi kisaran bunga dengan nilai tetap sesuai dengan jangka waktunya. Yang kedua, floating rate bond atau obligasi dengan bunga mengambang. Artinya, jumlah persenan bunga yang diberikan bersifat tidak tetap atau mengalami perubahan. Dan yang ketiga, zero coupon bond atau obligasi ini tidak memberi bunga kepada pemegangnya, namun sebagai penggantinya akan diberikan diskon saat membeli dan membayar obligasi. Berdasarkan nominalnya obligasi, dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, obligasi konvensional atau nilai nominal obligasinya lebih dari 1 miliar. Dan yang kedua, obligasi retail. Nilai nominal obligasinya cenderung kecil. Obligasi memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, biaya penerbitan obligasi cenderung lebih murah dibanding penerbitan saham. 2. Memberi pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Yang ketiga, tingkat resikonya jauh lebih rendah dibanding saham. Yang keempat, bunga obligasi lebih rendah dibanding bunga pinjaman kredit. Yang kelima, pemegang obligasi tidak berhak ikut campur urusan internal perusahaan karena obligasi tidak mempunyai hak suara. Yang keenam, tingkat bunga tidak dipengaruhi harga pasar obligasi. Kelebihan obligasi. Pemegang obligasi akan mendapatkan bunga atau kupon obligasi yang nilainya lebih tinggi dari bunga deposito bank. Jenis kupon tersebut juga ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat mengambang. Surat berharga dengan bentuk obligasi akan lebih mudah untuk diperdagangkan di pasar sekunder sesuai dengan mekanisme BEI atau di luar BEI. Selain kupon, pemegang obligasi juga akan mendapatkan keuntungan berupa capital gain, yaitu suatu selisih harga obligasi saat obligasi tersebut diperjualbelikan. Obligasi bisa dijadikan sebagai jaminan kredit bank atau membeli instrumen aktiva lainnya. Investasi obligasi adalah salah satu investasi yang aman karena pembayaran pokok utang dan kupon terjamin dalam undang-undang. Kekurangan obligasi. Tidak selamanya obligasi bersifat aman, karena ada beberapa jenis obligasi yang memiliki resiko gagal bayar dari penerbit obligasi, sehingga pihak investor tidak bisa mendapatkan keuntungan atau kehilangan nilai investasinya. Namun, resiko tersebut hanya ada pada jenis obligasi yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Obligasi juga akan lebih mudah terpengaruh pada perubahan ekonomi, kondisi politik, atau suku bunga.
Selain itu, pihak investor juga lebih rentan mengalami kerugian jika menjual obligasi pada pasar sekunder sebelum jatuh tempo karena harga jualnya akan lebih rendah daripada harga belinya. Ada berbagai contoh obligasi. Yang pertama, obligasi perusahaan yang bisa diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional seperti BUMN. Yang kedua, surat utang negara atau SUN. Yang ketiga, surat berharga syariah negara atau SBSN. Biasanya diterbitkan pemerintah didasarkan pada syariah Islam. Yang keempat, obligasi retail Indonesia atau ORI sebagai bentuk surat berharga negara atau SBN. Kesimpulan dari video ini mengutip dari situs Otoritas Jasa Keuangan, obligasi merupakan surat utang dengan jangka waktu tertentu yang dapat diperjualbelikan. Jenis obligasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni berdasarkan penerbitnya. Government Bond Corporate memberikan tingkat bunga yang cukup tinggi kepada pemegangnya. Municipal Bond berdasarkan jangka waktunya. Obligasi dapat dibagi menjadi dua, obligasi jangka panjang dan obligasi jangka pendek. Berdasarkan perhitungan bunganya, obligasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu fixed rate bond, floating rate bond, zero coupon. Berdasarkan nominalnya, obligasi dibagi menjadi dua, obligasi konvensional dan obligasi retail. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.